Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi di channel Naruhodo. Hari ini kita masih menunggu kurang lebih 10 menit lagi. Kita akan mengunjungi salah satu seorang alumni yang sukses di bidang general trading dan mungkin pabrikasi juga ada. Dia adalah salah seorang alumni di salah satu perusahaan multinasional ya, perusahaan otomotif Jepang, tepatnya di perusahaan Honda, di grupnya Honda. Nah, selama nunggu dia, kita seperti biasa pemanasan untuk mengasah ilmu golf ya, kita pater-pateran dulu di halaman kantor sebelum kita jalan sambil menunggu waktu. Hari ini akan kita liput bagaimana dia menjadi seorang pengusaha atau startup, bisnisnya seperti apa sih ceritanya. Pantau terus, ikuti saya ketemu dengan Senpai Purwadi. Naruhodo desu ne. Beliaunya sudah siap menemui tim Naruhodo Channel untuk membahas, untuk cerita-cerita lah. Hari ini agak longgar jadwal, jadi itekimasu, kita menuju tempatnya Pak Purwadi. Kos, lembur sampai jam berapa? 4. Oh, sampai jam 4 saja ini? Sudah aman kah semua? Oke. Kerja kita cukup begitu tadi. Sampai jam berapa saja? Yang mengatur pekerjaan ya biarkan mereka. Hari ini Naruhodo Channel Team mengunjungi tetangga. Sebenarnya agak sedikit kurang sopan ya, kualat. Dulu saya udah meliput Pak Supri Sumo di Cikarang. Ini yang deket malam lewatan. Bisa digambari sampai saya kalau salah ya. Tapi nggak apa-apa, karena kemarin yang pertama dengan Pak Supri Sumo itu kita sedang trial untuk launching channel, dan sekarang sudah mulai mengerti dan sekarang mulai berani mendatangi salah seorang alumni yang sukses di bidang usahanya. Kebetulan tidak jauh tetangga desa lah dari saya. Baik, mungkin Pak Pur boleh perkenalan dong, namanya, angkatan, di Jepang di mana? Nama saya Purwadi. Saya angkatan 77 Lembang. 77 Lembang ya? Wow. Ya. Saya ke Jepang tahun 1999. Bulan 9 saya berangkat ke Jepang, pulang ke Indonesia tahun 2002. Tahun 2002? Bulan 9. Januari 2003 saya mulai bergabung bekerja di PT HPPN. HPP sampai tahun 2014. Sampai 2014 berarti di HPP ya? Oke. Kemudian dari tahun 2014 saya belajar berwirausaha. Terutama kita bergerak di bidang trading, sipil, juga MT. Setidaknya dulu di Jepangnya di perusahaan apa sih? Saya di PT Tohoku Okajima
itu perusahaan Meki. Aeng Meki. Aeng Meki itu apa itu? Aeng Meki itu penyepuhan. Penyepuhan ya. Oh kayak plating gitu ya berarti? Ya, plating ya. Oh. Kalau bahasa Jepang saya levelnya zero Q, jadi ya ada gimana gitu ya. Jadi Aeng Meki itu dalam bahasa kita mungkin yang familiar plating ya. Oke. Nah itu kebetulan di sana itu ya bikin konstruksi jembatan kayak gitulah. Kan itu di plating ya biar awet, ya. Biar nggak karat, biar tahan sampai di atas 50 tahun. Biar tahan sampai di atas 50 tahun. Oke. Selama 3 tahun di sana kendala apa yang paling Anda merasa kesulitan waktu pertama kerja di Jepang itu apa sih? Bahasa sih ya, kesulitan sih nggak terlalu karena saya dikasih kerjaan kelas dan kebetulan saya di Indonesia itu udah punya pengalaman kelas. Oh. Jadi kelas itu ya biasa aja. Jadi bukan sesuatu hal yang baru ya, tetapi malah kendala utamanya itu di komunikasi, di bahasa. Nah, Naruhodo di sini namanya juga kita di negeri orang yang baru pertama datang, yang semuanya serba beda. Komunikasi menjadi salah satu hal yang cukup menjadi kendala saat itu. Selain itu apa lagi? Mungkin dingin kali ya. Dingin. Itu kalau di sana itu kebetulan saya di Miyagi Ken. Itu di atas. Itu kalau musim dingin itu suhu bisa minus 11 derajat kalau malam hari. 11 derajat. Wah, 11 derajat. Kalau Kori, bukan Kori ya, Yuki ya. Yuki itu bisa 1 meter lebih. Kalau pas turun salju. Jadi ya itu salah satu kendala sehingga kadang hidung tuh keluar darah. Sampai pingsan. Apa yang paling menarik dan berkesan selama di Jepang? Ini agak dalam ini. Yang berkesan itu di Jepang apa yang menurut Pak? Banyak sih. Banyak. Pertama kesan saya itu bersih, disiplin, kepedulian sesama orang. Ini orang itu sangat menghargai orang lain. Pengalamannya nggak begitu spektakuler kalau di Jepang, karena itu orang yang lurus saja. Atau memang masih tertutup untuk menceritakan pengalamannya sama yang begini-begini di sana? Nggak, terus terang kalau masalah ini kita nggak berani di sana. Nggak berani. Masih. Memang beda sama yang alumni yang lainnya yang lebih berani ya. Nggak berani ya? Antara nggak berani dan belum berani. Jadi selama 3 tahun itu ya belum berani gitu. Belum berani. Jadi pulang tuh belum berani. Majimeno yang susah distare. Tapi no problem ya. Itulah pengalaman singkatnya di Jepang. Nah, pulang, itu kerja di APPM itu tergantung dari angkatan pertama ya Pak Pur ya di APPM. Termasuknya begitu. Termasuk angkatan mungkin, tapi ya termasuk yang pertama ya. Ya angkatan kedua, tapi Pak Pur mungkin belum operasional 100%. Belum operasional, jadi masih bisa dikategorikan angkatan pertama. Dan berapa tahun kerja di sini? Dari 2003 sampai 2014. Berarti ada 11 tahun. 11 tahun. Dan maafin, terakhir posisi Anda di APPM itu? Saya manajer assembly department. Posisi yang sudah sangat bagus teman-teman. Di APPM untuk bisa jadi manajer itu tidak gampang. Sangat sulit. Kenapa? Tentu Honda mempunyai grading dan quality yang luar biasa untuk memposisikan orang pada posisi tertentu pun mempunyai standarisasi yang sangat ketat. Dan beliau ini keluar. Nah, pemicunya mau keluar itu sebenarnya apa Pak? Kok sampai meninggalkan kursi nyamannya di situ lah? Ya pertama saya gini, saya merasa keluar di 2014 itu saya udah merasa terlambat dibanding teman-teman.
Oh, memang teman-teman yang lain banyak yang keluar sebelumnya atau gimana? Seperti teman-teman kita itu bukan di Honda ya, di tempat lain yang mungkin bekerja tidak terlalu lama, dia udah berani memulai suatu usaha, bisnis. Nah, saya itu merasa kalau saya berhenti, saya lebih bisa mengeksplor diri saya. Ya, kemampuannya. Lebih punya banyak waktu buat mengeksplor diri saya. Untuk bisa mengerjakan hal-hal yang tidak bisa saya kerjakan ketika saya masih bekerja sebagai karyawan. Sebagai karyawan. Oke, mungkin salah satu clue sebelum kita lanjut ke bisnis teknikalnya sampean. Apa yang menjadi trik Anda? Apa tipsnya? Andai kata nih ceritanya saya ini adiknya jenengan, saya kerja di Honda. Nasihat apa yang akan Anda berikan ke saya saat saya masuk kerja di PT Honda? Kalau nasihat saya, kalau kita bekerja itu jangan berpikir semata-mata uang. Jangan berpikir uang saja, tapi berpikirlah bekerja itu tempat kita belajar untuk mengembangkan diri. Tapi kita dapat uang. Ini clue yang menarik teman-teman ya. Bahwasanya bagi teman-teman mungkin yang nonton channel ini dan belum bekerja dan mau bekerja, karena kalau langsung berusaha, berusaha akan mempunyai risiko yang tinggi. Nah, begitu masuk kerja jangan semata-mata karena uang, karena menurut ini sampai ini uang akan mengikuti dari apa yang kita kerjakan. Cari ilmunya, uang itu akan mengikuti kita. Kurang lebih begitu. Intinya kita belajar. Karena pulang dari Jepang pun kita belum mempunyai pengalaman kerja yang banyak. Karena di sana kita paling menghadapi 1-2 mesin saja. Belum tahu sistem manajemen seperti apa. Makanya saya tuh sebenarnya ya berterima kasih pada Honda. Karena di Honda itulah saya banyak belajar bermacam-macam ilmu ya, baik itu masalah teknik, masalah kualitas, masalah manajemen ya, manajemen ya itu yang luar biasa. Sampai disiplin ya, disiplin waktu, disiplin kualitas. Ya, itu yang saya bilang tadi di Honda ini bukanlah perusahaan sembarangan yang bisa mempunyai grading level yang tanpa melalui filterisasi yang luar biasa sehingga bisa duduk di manajerial di Honda itu prestasi yang luar biasa. Dan ditinggalkan karena masa ilmunya cukup nih, dan di luar sekarang lebih berkembang. Ternyata di luar tantangannya menarik, resikonya banyak, tetapi juga penghasilannya lebih baik kayaknya ya. Baik, kalau sekarang itu nama PT-nya apa saja? Ada company profilnya mana? Ada. Ini nama perusahaan saya, PT Persada Sukses Bersama. Oh, ini nama PT-nya Persada Sukses Bersama. Ada sedikit filosofi nama kah atau apa? Historicalnya mungkin sebelum membuat nama biasanya ada cerita khusus ini tentang nama. Ini sebenarnya filosofinya itu, jadi kalau sukses itu ya jangan sendiri, bersama, biar memberi manfaat kepada semua orang. Kalau sejahtera ya jangan sendiri. Jadi semua relasi kita juga ikut sejahtera. Itu kira-kira seperti itu. Seperti Naruto channel ini akan berbagi pengalaman yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita memang tidak ada tujuan apa-apa, kita coba melambungkan beberapa usaha teman supaya bisa diketahui teman lain dan mereka pasti akan saya mintai trik-triknya untuk sukses. Itu bisa jadi. Ini company profil Persada Sukses Bersama. General supplier, maintenance, civil, engineering dan kontraktor. Company profilnya bagus sekali gitu ya. Nanti akan
Bisa dilihat Pak, profilnya nanti kita tampilkan supaya teman-teman lebih banyak mengenal. Mungkin ada yang cocok, nah, nanti bisa di kolom komentar. Ya, sini juga ada karton ternyata ya, karton bloknya sama dengan usaha kita. Nah, begitu keluar, kendala apa yang Anda langsung hadapi begitu terjun ke dunia wirausaha? Ceritakan. Ya, pertama mengenai SDM lah ya. SDM. Jadi kita harus rekrutmen orang-orang yang bisa kita ajak bekerja sama. Itu juga otomatis menjadi kendala utama. Kenapa? Karena kita itu ibarat perusahaan yang belum apa-apa. Beda dengan perusahaan besar, mencari orang terbaik itu sangat gampang, sangat mudah lah ya. Ya. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala kita. Terus perusahaan kita itu juga belum dikenal orang, sehingga kita pada awal-awalnya ya baru memanfaatkan relasi kita, teman-teman angkatan kita untuk bisa bekerja sama dengan kita. Kita berusaha untuk meyakinkan bahwa kita bisa percaya, kita bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kualitas yang diharapkan dan waktu yang tepat. Kalau saya melihat dari beberapa teman yang saya ikut, itu kendalanya adalah di marketing. Bagaimana Anda mensiasati marketing dalam kondisi mungkin baru startup? Yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, dalam pandemi COVID-19. Memang sangat sulit. Kita juga terus terang dalam masa pandemi ini order benar-benar Turun ya? turun drastis. Di krisis sampai berapa persen itu turunnya? Luar biasa Pak, kita ibaratnya turunnya itu sekitar 70%. Saya 80% atau belum ada. Bagaimana Anda mencari market? Marketnya ya saya masih bergerak sendiri dengan menghubungi teman-teman yang kita kenal di kawasan Jawa Barat terutama. Berarti tetap akan menggunakan relasi kawan-kawan ya. Artinya di sini Anda yang akan banyak mendapatkan market adalah yang punya banyak teman. Jadi ya biasa kita di malam preman dari yang recehan lah ibaratnya sampai yang minta jutaan. Kita hadapi. Kita usahakan untuk persuasif lah. Persuasif. Di sini ada yang jadi dalam kontraktor. Kontraktor ini biasanya memang makanannya para preman, relation nggak jelas yang ada di sini. Saya tuh punya cerita lucu. Oke. Saya ngerjain lapangan basket. Mungkin nama perusahaannya udah saya sebutin ya. Oke. Kebetulan lapangan basket itu kan outdoor. Saya ngerjain epoksinya. Sampai pekerja saya itu tidak berani bekerja di situ gara-gara diteriakin sama preman. Sampai benar-benar nggak berani kerja. Sampai nggak berani kerja karena premannya begitu garang. Mungkin buat teman-teman atau saudara-saudara, bapak-bapak pejabat yang ada di instansi pemerintah, inilah cerita nyata kita sebagai penggerak UMKM di level bawah. Kendala itu menjadi barrier yang sangat besar buat kita untuk tumbuh dan berkembang. Mudah-mudahan saja nanti kita tag Sendika sebagai pemegang kekuasaan di Kerawang bisa membantu kita menghalau kerikil-kerikil yang menghambat kemajuan UMKM di tingkat bawah. Mungkin kalau tingkat besar kita belum tahu karena kita masih main di level menengah ke bawah. Tetapi itu sangat mengganggu karena saya sendiri menurunkan satu mesin untuk produksi saya saja itu saya harus mengeluarkan berjuta-juta, dia hanya tolak pinggang saja. Apakah generasi yang seperti itu akan membangun Indonesia ke depan? Kita tidak tahu akan kemana itu. Terus kira-kira pesan apa sih buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia usaha, kalau mau mulai, kalau mau terjun itu, kira-kira pesan apa sih? Kalau pikirkan antara
profit dan risk, jangan hanya pikir untung saja. Manajemen risk juga harus dipikirkan. Tapi ya harus berani. Kalau tidak berani tidak akan bisnis. Ya, harus berani. Tapi orang bisnis itu bukan pejudi, dia udah berhitung. Yang bikin berani itu dia udah punya kalkulasi, itu menurut saya. Jadi segala sesuatu harus dihitung, dikalkulasi dengan matang. Pikirkan, kalau belum siap, ya siapkan apa yang belum siap tadi. Kira-kira seperti itu. Sangat menarik diskusi hari ini dengan Pak Parwadi. Mungkin tidak panjang karena ya kita cukup beberapa menit. Yang penting kita akan mengupload profil Pak Pur, dan untuk teman-teman yang pengen tahu untuk peluang bisnis, nanti silakan dijawab aja ke Pak Pur di kolom komentar. Pantau terus edisi-edisi berikutnya tentang kesuksesan alumni untuk memotivasi Anda bergerak usaha mandiri. Tetap semangat, salam Naruhodo. Pak Pur ini juga punya usaha loh di Jawa untuk suplai pakan ternak. Cuma kayaknya di sini nggak masuk, tapi saya tahu bagaimana memulai usaha konsentrasi sapi dengan modal di bawah 200 juta sudah bisa jalan. Saudara Jawa Timur. Kalau basecampnya sendiri ini di mana untuk pakan ternak ini?